Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Arya Wiraputra dari 11 MIPA 8 nomor absen 32. Saya akan menjelaskan dua permasalahan yang saya pilih. Pada soal tersebut diketahui tiga benda yaitu kelereng, cincin, dan bola pingpong yang diluncurkan secara bersamaan pada bidang miring dengan ketinggian sama. Nah, yang ditanyakan benda manakah yang paling lambat mencapai dasar? Tetapi sebelum itu kita perlu mengetahui pada konsep ini berhubung dengan momen inersia dan hukum kekalahan energi mekanik atau gabungan antar potensial dan kinetik. Kita ketahui bahwa kelereng sama dengan 2/5 meter 25 m kr2 kuadrat. Cincin sama dengan mcr kuadrat. Bola pingpong sama dengan 2/3 mbr kuadrat. Tinggi sama dengan 1 meter. Keterangan: M sama dengan massa satuan kilogram, R sama dengan jari-jari satuan meter, V sama dengan kecepatan satuan meter per sekon, G gravitasi per satuan meter per sekon kuadrat, H sama dengan tinggi atau satuannya meter. Kelereng. Penurunan rumus kelereng. EM1 sama dengan EM2. MB kali G kali H sama dengan 1/2 MB kali VB2 kuadrat tambah 1/2 IB kali WB2 kuadrat. Penurunan rumus seperti berikut. Bahwa kita ketahui bahwa penurunan rumusnya adalah VB2 sama dengan akar 12H. Kita masukkan H sama dengan 1, VB2 sama dengan akar 12. VB2 sama dengan 9,5 meter per sekon. Cincin. EM1 sama dengan EM2. MC kali G kali H sama dengan 1/2 MC kali VC2 kuadrat tambah 1/2 IC kali WC2 kuadrat. MC kali W kali H sama dengan 1/2 MC kali VC2 kuadrat tambah 1/2 kali MC kali R2 kali VC2 per R kuadrat. MC kali W kali H sama dengan 1/2 MC VC2 kuadrat tambah 1/2 MC kali VC2 kuadrat sama dengan MC kali W kali H sama dengan MC 1/2 kali C2 kuadrat tambah 1/2 kali VC2 kuadrat. Kita ketahui bahwa rumus cincin adalah VC2 sama dengan akar 10 kali H. Kita ketahui ketinggian adalah 1, maka VC2 sama dengan akar 10. VC2 sama dengan 3,2 meter per sekon. Bola pingpong. EM1 sama dengan EM2. MB kali G kali H sama dengan 1/2 MB kali VB2 kuadrat tambah 1/2 IB kali WB2 kuadrat. Penurunan rumus. Kita ketahui bahwa penurunan rumus adalah VB2 sama dengan akar 12 kali H. Kita ketahui bahwa tinggi adalah 1 meter. Berarti VB2 sama dengan akar 12. VB2 sama dengan 3,5 meter per sekon. Secara ilustrasi, menurut rumus kecepatan benda-benda di atas, kita dapat mengetahui benda mana yang paling lambat mencapai dasar asalkan kita ketahui momen inersia tetap benda tersebut.
Karena kecepatan benda itu berbanding terbalik dengan momen inersia, maka benda yang memiliki kecepatan yang paling besar di setiap titik adalah benda yang momen inersia yang paling kecil, yaitu bola pejal. Sedangkan benda yang memiliki kecepatan yang paling kecil di setiap titik adalah benda yang momen inersia yang paling kecil, yaitu cincin atau silinder berongga. Permasalahan nomor 2 adalah suhu dan kalor. Saat pergi ke daerah dengan suhu yang rendah, orang biasa membawa baju tebal agar tidak kedinginan. Jika tidak membawa jaket atau baju tebal, orang cenderung untuk merapatkan tangan ke badan dan membuat kedua kakinya saling menempel dengan menggunakan konsep perbedaan kalor. Jelaskan alasannya terjadi kecenderungan ini. Perbedaan kalor pada udara terjadi secara konveksi, sehingga persamaan kecepatan aliran kalor yang digunakan adalah Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Keterangan Q sama dengan kalor satuan joule, T sama dengan waktu aliran satuan sekon, A sama dengan luas penampang satuan meter kuadrat, delta T perubahan suhu atau Celsius. Konsep perbedaan kalor adalah kalor itu mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi pada kasus seorang berada di daerah dingin, maka kalor akan mengalir dari tubuh orang tersebut menuju ke lingkungan sehingga orang tersebut akan perlahan kehilangan kalornya dan akan merasakan kedinginan. Dari paparan konsep di atas, maka kecenderungan orang merapat tangan ke badan dan membuat kedua kakinya saling menempel bertujuan untuk memperkecil luas penampang badan sehingga aliran kalor keluar menjadi kecenderungan. Hal ini dapat dijelaskan pada slide berikut. Kasus 1. Ketika terlentang, misal luas badan adalah 4 meter kuadrat. Orang terlentang, kedua tangan dan kaki menyebabkan luas penampang badan semakin besar. Sehingga Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Q per T sama dengan 1 kali 4 kali 1 sama dengan 4 joule per sekon. Kasus 2. Ketika kedua tangan dan kaki dirapatkan, misal luas badan adalah 2 meter per sekon, orang telenggap kedua kaki dan tangan disatukan menyebabkan luas penampang badan semakin kecil. Sehingga Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Q per T sama dengan 1 kali 2 kali 1. Q per T sama dengan 2 joule atau 2 joule per sekon. Kesimpulan, dari analisis di atas dapat disimpulkan kecenderungan orang untuk merapat tangan ke badan dan membuat dua kakinya menempel bertujuan untuk mengurangi kecepatan aliran kalor keluar badan menuju lingkungannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.